Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 6 pagi lewat 15 menit. Sinar matahari belum sepenuhnya masuk ke dalam rumah, tapi suara ibuku sudah membelah udara. "Cika, bangun, sayurnya Reno udah datang." Aku menggeliat malas di tempat tidur. Ini sudah jadi rutinitas hampir setiap hari. Suara ibu, aroma dapur, dan tentu saja Reno, tukang sayur keliling langganan ibu yang selalu datang pagi-pagi sekali. Terlalu pagi untuk ukuran tukang sayur. Kadang aku curiga, jangan-jangan dia tidur di atas motornya. "Cik!" teriak ibu lagi. Kali ini lebih keras. "Ya, Bu." "Ini Cika bangun," sahutku, lalu duduk di pinggir ranjang dengan mata masih lengket. Setelah membasuh wajah dengan air dingin, aku berjalan keluar kamar. Di depan pagar rumah, motor roda 3 dengan kotak besar berisi sayur-sayuran berhenti seperti biasa. Dan seperti biasa pula, Reno berdiri dengan sopan sambil menyapa ibu dengan senyum ramahnya. "Pagi, Bu Rini. Ini tomatnya masih segar. Saya simpan paling atas," katanya sambil mengangkat kotak plastik kecil. "Wah, kamu memang tahu aja kesukaan saya," jawab ibu sambil tersipu, seolah Reno itu calon menantu idamannya. Dan memang, dia selalu menggoda seperti itu. Kadang terang-terangan, kadang dengan kode yang terlalu mudah ditebak. Aku hanya berdiri di dekat pintu, menatap pemandangan itu sambil menyeduh teh. Reno melirik ke arahku sebentar, lalu kembali sibuk dengan sayurannya. Aku tak tahu kenapa, tapi sejak awal aku merasa pria itu terlalu rapi untuk jadi tukang sayur. Sepatunya bersih, kaos polosnya selalu diganti, bahkan jam tangan digital yang dia pakai tidak murahan. "Cika, sini bantu ibu. Pilih sendiri tomat sama kangkungnya," pinta ibu padaku. Aku menaruh cangkir teh ke meja teras, lalu mendekat malas. Reno mengangguk sopan. "Pagi, Mbak Cika." "Pagi," jawabku pendek. Tanganku meraba beberapa tomat, memilih yang tak lembek. Ini masih baru panen. Baru dari petani jam 3 tadi pagi. "Saya ke pasar habis subuh," katanya kalem. Entah kenapa, aku mendadak merasa bersalah meremehkan pekerjaannya. Tapi rasa itu hanya sebentar, karena ibu tiba-tiba nyeletuk. "Reno ini loh, Cik, kerja keras, sopan, nggak neko-neko. Cowok gini langka sekarang." Aku memutar mata. "Bu, ini jual sayur, bukan sesi lamaran." Reno terkekeh pelan, tapi tidak membalas. Ia tahu tempatnya. Diamnya itu justru bikin dia makin misterius. Setelah ibu selesai berbelanja, Reno membereskan dagangannya dan pamit seperti biasa. "Saya lanjut keliling ya, Bu. Terima kasih." Ren, nanti sore mampir ya. Saya mau minta tolong beliin jahe kiloan." "Siap, Bu," jawabnya sambil tersenyum. Begitu motor Reno menjauh, aku duduk di kursi rotan di teras. "Bu, serius deh. Ibu tuh kayak ngejodohin aku tiap pagi. Kenapa sih harus Reno?" Ibu mendesah. "Kamu tuh nggak lihat dia dari sisi baiknya. Reno itu bukan tukang sayur biasa, Cik. Ibu yakin." Aku tertawa kecil. "Yakin dari mana?" "Feeling ibu. Lagi pula, yang penting akhlaknya, bukan kerjanya." Aku mengangguk pelan. Ada benarnya juga. Tapi tetap saja, perasaan aneh itu belum bisa hilang. Reno seperti punya dua sisi. Di depan kami, dia sederhana, sopan, bahkan cenderung terlalu tenang. Tapi tatapan matanya tajam, seolah menyimpan sesuatu yang tidak ia ceritakan. Hari itu berlalu seperti biasa. Aku menghabiskan siang dengan melamar pekerjaan online. Belum ada yang menanggapi. Di sela kejenuhan, aku membuka akun media sosial Tasya,
sahabatku, dan mengirim pesan singkat. Tas, lo kenal nggak sih sama Reno, tukang sayur yang tiap hari ke rumah gue? Balasannya cepat. Reno? Serius lo? Gue pernah lihat dia di acara properti di Jakarta. Sumpah. Tapi pas gue sapa, dia ngeles. Ngaku nama lain. Gila ya. Lo yakin dia cuma tukang sayur? Aku terdiam menatap layar. Seketika, perasaan yang tadi pagi cuma sekadar firasat, berubah jadi tanda tanya besar. Siapa sebenarnya Reno? Pagi itu, suasana rumah lebih ramai dari biasanya. Ibu sudah berkutat di dapur sejak pukul 5. Aroma bawang tumis dan soto daging menguar ke seluruh ruangan. Aku yang baru saja terbangun, mengerutkan dahi saat melihat meja makan yang sudah tertata rapi. Bahkan taplak meja yang biasanya hanya dipakai saat lebaran pun dikeluarkan. Bu, ada acara apa? Kok kayak mau jamuan? Tanyaku sambil mengikat rambut. Ibu tersenyum. Terlalu manis untuk pagi yang mencurigakan. Nggak ada apa-apa kok. Cuma masak aja. Biar semangat. Sekalian nanti kalau Reno lewat, kita ajak sarapan. Aku berhenti di tempat. Hah? Ajak siapa? Reno lah, jawab ibu sambil menatap piring. Dia itu udah terlalu sering bantuin kita, ya kan? Masa kamu nggak bisa sekadar ramah sedikit? Aku menghela napas. Ini bukan pertama kalinya ibu menyebut Reno lebih dari sekadar tukang sayur. Tapi akhir-akhir ini, nadanya makin serius. Seolah ada agenda terselubung. Bu, serius deh. Kenapa sih ibu suka banget sama Reno? Dia emang baik. Tapi, ya, dia tukang sayur. Bu, aku nggak punya masalah sama profesinya. Tapi masa iya aku dijodohin gitu aja? Ibu berhenti sejenak. Lalu menatapku dengan wajah yang mendadak lembut. Cika, ibu cuma mau kamu bahagia. Kamu anak perempuan satu-satunya. Ibu udah lihat banyak laki-laki datang dan pergi dalam hidup ini. Reno beda. Cik, dia punya sikap. Dan ibu yakin, dia bisa jaga kamu. Aku tak langsung menjawab. Bukan karena setuju, tapi karena bingung harus mematahkan harapan ibu tanpa menyakitinya. Aku tahu maksud ibu baik. Tapi pernikahan bukan soal baik saja. Harus ada cinta. Dan jujur saja, sampai detik ini, aku tidak punya perasaan apapun ke Reno. Selain rasa penasaran. Siangnya, saat aku sedang menyiram tanaman, suara motor roda 3 itu kembali terdengar. Reno berhenti di depan rumah seperti biasa. Kali ini, tanpa disuruh, ibu langsung keluar membawa nampan berisi 2 mangkuk soto daging hangat dan teh manis. Ren, sini dulu. Sarapan sebentar. Nggak usah buru-buru. Aku hanya mengamati dari kejauhan. Reno tampak sedikit kikuk. Tapi ia menerima tawaran itu. Duduk di bangku kayu depan rumah, menyantap sarapan buatan ibu dengan sopan. Aku sengaja tidak mendekat. Bukan karena marah, tapi bingung harus bersikap bagaimana. Dari jarak beberapa meter, aku bisa melihat Reno sesekali melirik ke arahku. Tapi dia tetap fokus dengan makanannya. Setelah selesai, ia mencuci tangan di keran samping rumah, lalu kembali menghampiri ibu. Aku mendengar percakapan mereka. Bu Rini, katanya pelan, saya mau bicara soal Cika. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku segera mendekat. Bicara soal apa? Reno menoleh, ragu sejenak, lalu berkata, maaf, Mbak Cika. Saya tahu ini tiba-tiba. Tapi saya serius. Saya niat baik. Apa maksud kamu? Tanyaku hati-hati. Ibu berdiri di antara kami. Wajahnya berbinar seperti anak kecil yang dapat hadiah. Reno tadi bilang dia ingin melamar kamu, Cik. Aku menatapnya. Tak percaya. Kamu serius?
Reno mengangguk. Wajahnya tetap tenang. Saya tahu ini mendadak. Tapi saya sudah berpikir lama. Saya bukan orang kaya. Saya cuma tukang sayur. Tapi saya bisa jaga Mbak Cika. Saya bisa bahagiakan dia dengan cara saya. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu. Tapi karena bingung harus merasa apa. Kamu bahkan gak kenal aku cukup dekat. Kita cuma ketemu pagi-pagi pas belanja sayur. Terus tiba-tiba ngomong nikah. Iya, tapi saya perhatiin Mbak Cika. Dan saya suka sikapnya. Saya pikir, lebih baik langsung niat baik daripada main-main. Aku menatap ibu, berharap ia akan membelaku. Tapi harapanku pupus. Ibu setuju, kata ibu pelan. Kalau kamu belum siap, enggak apa-apa. Tapi pikirkan ya, Cik. Jangan asal tolak. Reno itu orang baik. Reno pamit tidak lama setelah itu, meninggalkan suasana yang canggung di rumah. Malamnya, aku duduk termenung di kamar. Rasanya aneh. Lamaran seharusnya jadi momen bahagia, bukan teka-teki penuh tekanan. Ponselku berbunyi. Tasya mengirim pesan. Gue serius. Cik, itu cowok pasti nyembunyiin sesuatu. Kalau dia emang juragan kos, kenapa jualan sayur? Aku membalas cepat. Dia barusan ngelamar gue. Butuh waktu 2 menit sampai balasan Tasya muncul. Gila. Dan lo bilang apa? Aku hanya membalas satu kata. Bingung. Dan malam itu, aku benar-benar tidak bisa tidur. Reno bukan sekadar tukang sayur. Dan hidupku, rasanya baru akan dimulai dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Sudah 3 hari sejak Reno menyatakan keinginannya untuk melamar. Tapi entah kenapa, suasana rumah tidak kembali normal. Ibu jadi lebih banyak diam, lebih sering melamun sambil menatap keluar jendela. Setiap kali aku mencoba bicara soal hal lain, entah pekerjaan, masakan, bahkan cuaca, ujung-ujungnya dia akan kembali ke topik yang sama. Reno. Pagi ini, saat aku duduk di meja makan sambil menyeruput teh, ibu membuka suara. Cika, ibu serius soal lamaran Reno. Kamu pikirkan baik-baik. Ya. Bu. Aku menghela napas dalam-dalam. Kenapa sih ibu maksa banget? Ibu nggak maksa. Cik. Ibu cuma minta kamu nggak langsung nolak. Nggak nolak bukan berarti iya, Bu. Ibu menatapku lama. Ibu tahu kamu belum kenal dia luar dalam. Tapi dari cara Reno memperlakukan orang, ibu bisa lihat hatinya bersih. Jujur aja, Cik, ada berapa laki-laki yang datang ke rumah ini dan benar-benar punya niat serius? Aku tak bisa membantah. Memang hampir tidak ada. Apa ibu tahu dia siapa sebenarnya? Tanyaku akhirnya. Mata ibu menyipit. Penasaran. Maksudnya? Aku ragu menceritakan apa yang Tasya katakan. Tapi tetap aku sampaikan. Tasya bilang dia pernah lihat Reno di acara properti di Jakarta. Bukan sebagai penonton, Bu. Tapi kayak pemilik. Ibu mengerutkan dahi. Acara apa itu? Pameran properti. Dia bilang Reno waktu itu pakai jas. Bicara di depan orang-orang. Ibu terdiam. Berarti kamu pikir dia bohong? Berpura-pura jadi tukang sayur? Aku mengangkat bahu. Aku nggak tahu. Tapi kalau memang benar begitu, kenapa dia nutupin? Siang harinya, saat aku sedang menyapu halaman, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Bukan motor sayur. Mobil. Dari dalamnya keluar Reno dengan kemeja putih rapi dan celana bahan abu-abu. Bukan penampilan Reno yang biasa. Aku membeku. Bahkan sapu di tanganku hampir jatuh. Assalamualaikum, Mbak Cika. Sapa Reno pelan. Sopan seperti biasa, tapi dengan nada lebih serius dari biasanya. Waalaikumsalam.
Jawabku ragu. Ibu keluar dari dalam rumah, mungkin mendengar suara mobil. Ren, kamu naik mobil? Tanyanya heran. Reno mengangguk. Iya, Bu. Hari ini saya tidak keliling. Saya sengaja datang ke sini, mau bicara lagi soal niat saya. Ibu langsung tersenyum penuh arti. Masuk dulu. Jangan ngobrol di luar. Aku masih belum bergerak. Pikiran berputar cepat, mencoba menyatukan semua yang tidak masuk akal. Reno duduk di ruang tamu. Ia mengeluarkan sebuah map coklat dari tas selempangnya. Ditaruh di meja. Mbak Cika, Bu Rini, saya tahu kemarin terlalu mendadak. Jadi hari ini saya datang dengan lebih siap, katanya. Aku menatap map itu dengan curiga. Itu apa? Ini surat kepemilikan properti saya. Saya ingin jujur. Saya bukan cuma tukang sayur. Saya memang punya beberapa kos di Jakarta. Tapi saya nggak suka pamer. Saya kembali ke kampung 2 tahun lalu karena ayah saya meninggal. Ibu saya sakit. Dan selama tinggal di sini, saya mulai jualan sayur buat tetap sibuk dan bantu masyarakat sekitar. Ibu menatap Reno dengan mata berkaca-kaca. Jadi kamu bukan orang susah? Reno tersenyum. Saya tidak pernah merasa susah, Bu. Tapi saya tahu rasanya jadi orang kecil. Dan saya nggak mau hidup saya dipenuhi kepura-puraan. Kalau Cika mau nikah dengan saya ingin dia tahu siapa saya. Dan tetap terima saya. Aku menelan ludah. Seluruh tubuhku seperti kesetrum kenyataan baru. Kenapa baru sekarang kamu ngomong? Tanyaku pelan. Karena saya ingin Mbak Cika menilai saya dari sikap saya, bukan dari apa yang saya punya. Suasana hening sejenak. Ibu mengambil map itu, membukanya perlahan, membaca satu demi satu salinan sertifikat dan foto bangunan. Semua atas nama Reno. Aku berdiri dari sofa. Langkahku pelan menuju dapur, mencoba menghindari tatapan Reno. Maaf, kataku. Aku butuh waktu. Ini terlalu cepat buatku. Reno mengangguk. Saya mengerti. Saya nggak akan paksa. Saya tunggu keputusan Mbak Cika. Tanpa berkata banyak lagi, Reno pamit. Mobilnya kembali menghilang di tikungan jalan. Dan yang tertinggal hanyalah aku, dan rasa bingung yang makin menggumpal di kepala. Malamnya, aku berbicara dengan Tasya lewat telepon. Gue bilang juga apa? Katanya, dia bukan orang sembarangan. Tapi kenapa dia harus pura-pura? Tanyaku lemah. Coba pikir deh, Cik. Lo selalu bilang lo nggak mau cowok yang cuma datang karena dia punya uang. Mungkin Reno juga gitu. Dia pengen lo suka sama dia karena dia sebagai orang, bukan sebagai juragan kos. Aku terdiam. Lo mau nerima lamarannya? Tanya Tasya pelan. Aku nggak tahu. Tapi jujur, untuk pertama kalinya, aku mulai pengen tahu dia lebih jauh. Sudah hampir seminggu sejak Reno datang dengan mobil hitamnya dan membuka semua fakta mengejutkan soal dirinya. Tapi sejak hari itu juga, dia menghilang. Tidak lewat depan rumah, tidak datang membawa sayuran, tidak menelpon, apalagi mengirim pesan. Dan, anehnya, aku justru merasa kehilangan. Cik, panggil ibu dari ruang tengah. Sini sebentar. Nak. Aku menghampiri dengan perasaan malas. Di meja, sudah ada 2 orang tamu duduk. Seorang pria parubaya berkacamata dan seorang wanita yang tampak tenang tapi ramah. Keduanya tersenyum begitu melihatku. Ini Pak Rendra, pamannya Reno. Sama istrinya, Tante Nia, kata ibu singkat. Jantungku langsung terlonjak. Maaf ya mendadak, ujar Pak Rendra. Reno minta kami datang ke sini karena dia harus keluar kota beberapa hari. Katanya dia sudah menyampaikan niat serius ke Mbak Cika, dan kami diminta melanjutkan niat itu secara resmi.
Mataku membelalak. Maksudnya lamaran? Pak Rendra tertawa kecil. Bisa dibilang begitu. Tapi juga lebih. Aku menoleh ke ibu, dan baru sadar betapa serius ekspresi wajahnya. "Cik, dengerin dulu baik-baik," kata ibu, lembut. "Kondisi Reno sekarang ini sedang sulit. Ibunya dirawat di Jakarta, dan dia diminta balik untuk jaga rumah sakit. Dia nggak bisa datang langsung, tapi dia minta tolong keluarganya untuk melanjutkan proses akad." Aku hampir tersedak napasku sendiri. "Akad? Bu, kita bahkan belum ngobrol bener." Pak Rendra buru-buru menjelaskan. "Kami tahu ini terdengar mendadak. Tapi sebenarnya rencana ini sudah lama Reno pertimbangkan. Dia bahkan sudah menyiapkan surat nikah dan segala dokumen. Dia cuma ingin semuanya berlangsung sederhana, nggak mewah, dan nggak perlu ribet. Kalau Mbak Cika tidak keberatan, akad bisa berlangsung minggu depan. Di rumah ini." Aku benar-benar bingung harus bicara apa. Rasanya seperti didorong ke arah yang tidak pernah aku rancang, oleh orang yang baru saja ku kenal lebih dekat, tapi juga belum benar-benar ku mengerti. Setelah tamu pergi, aku berdiri di dapur, menatap kosong ke arah wastafel. Lalu ibu datang dari belakang, memelukku perlahan. "Ibu nggak pernah maksain kamu buat nikah, Cik. Tapi kali ini, Ibu mohon. Ini bukan soal status atau materi. Ini soal masa depan kamu. Reno itu lelaki langka." Aku menunduk. Air mata perlahan mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena bingung. Kenapa semuanya terasa secepat itu? Kenapa aku merasa tidak punya waktu untuk berpikir? 3 hari kemudian, rumah kami ramai. Kursi-kursi disusun rapi di ruang tamu. Meja disiapkan untuk penghulu. Tak ada pesta, tak ada dekorasi mewah. Hanya ada saksi, keluarga dekat, dan beberapa tetangga yang diundang untuk meramaikan. Reno belum datang. Dia baru akan tiba pagi ini dengan mobil langsung dari Jakarta. Itu pun hanya untuk akad. Setelah itu, katanya, dia harus kembali ke rumah sakit. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya krem sederhana yang dipilihkan oleh ibu. Wajahku terlihat tenang, terlalu tenang. Tapi di dalam, hati dan pikiranku riuh. Seperti perang besar yang tak terlihat dari luar. Lalu pintu kamar diketuk. "Izinkan saya masuk, Mbak?" Suara Reno dari balik pintu. Aku terdiam sebentar, lalu menjawab pelan, "Masuk." Dia melangkah masuk dengan pakaian putih bersih, rambut tersisir rapi, dan wajah yang tampak kelelahan. Tapi senyum tipisnya tetap muncul. "Saya tahu ini bukan cara ideal buat kita mulai segalanya. Tapi saya nggak mau kamu merasa dipaksa. Kalau kamu bilang, 'Tidak, sekarang,' saya akan mundur." Aku menggeleng. Aku nggak tahu apa aku siap jadi istrimu. Tapi, aku tahu kamu bukan orang jahat. Dan kalau ibu percaya kamu, mungkin aku bisa belajar percaya juga. Reno mengangguk pelan. "Aku janji nggak akan kecewain kamu, Cika." Beberapa jam kemudian, dalam ruangan kecil itu, aku resmi menjadi istri Reno. Tidak ada pesta, tidak ada pelaminan. Hanya ijab kabul dengan suara mantap, dan saksi yang mengangguk setuju. Dan begitu selesai, semua orang menepuk tangan pelan. Aku menatap wajah Reno dari kejauhan. Orang yang dulu kupikir cuma tukang sayur keliling, kini sah menjadi pendamping hidupku. Dan anehnya, meskipun semua ini terjadi terlalu cepat, aku merasa tenang. Seperti sesuatu yang selama ini tak ku mengerti, mulai menemukan bentuknya. Pernikahan kami berlangsung sederhana, tenang, dan nyaris tanpa ekspresi. Tak ada ciuman kening, tak ada peluk haru, hanya serah terima buku nikah dan senyum tipis Reno yang terlalu rapi untuk disebut bahagia. Setelah akad,
Reno hanya tinggal beberapa jam. Ia harus segera kembali ke Jakarta untuk menjaga ibunya yang masih dirawat. Tapi sebelum pergi, ia menyerahkan satu kunci rumah kepada ibu. "Bu Rini, ini kunci rumah saya. Kalau Cika ingin tinggal di rumah saya, dia bisa langsung ke alamat ini. Nanti ada Pak Dodi, penjaga rumah, yang akan bantu." Ibu menatap kunci itu seperti benda berharga. Aku hanya menatap Reno dari balik tirai. Rasanya absurd. Aku menikah dengan seseorang yang langsung pergi setelah akad. Tapi anehnya, aku tak bisa membencinya. Seminggu kemudian, aku berdiri di depan rumah berlantai 2 dengan pagar hitam dan taman kecil di halamannya. Letaknya di kota satelit Jakarta, dekat perumahan elit, dengan suasana tenang. Aku menatap tulisan di depan pagar. "Rumah kos eksklusif Reno Residence." "Jadi ini rumahnya?" gumamku pelan. Pak Dodi, pria paruh-baya berpenampilan rapi, menyambutku ramah. "Mbak Cika, saya sudah diberitahu. Mas Reno minta saya siapin kamar utama buat Mbak." Aku berjalan pelan ke dalam rumah. Interiornya minimalis, bersih, dan hangat. Tidak mewah berlebihan, tapi jelas bukan rumah orang biasa. Di dinding terpasang foto-foto kecil Reno bersama orang tuanya, bersama anak-anak yatim, dan satu yang membuatku tercekat. Foto Reno sedang menerima penghargaan dari lembaga properti. Jadi benar, dia bukan sekadar tukang sayur. Beberapa hari tinggal di rumah itu, aku belum bisa merasa menikah. Reno tidak ada, dan hari-hariku diisi dengan beradaptasi. Bangun pagi, memasak sendiri, membersihkan kamar, dan membaca buku di ruang tengah. Kos itu tidak terlalu ramai, hanya dihuni 8 orang, semuanya profesional muda yang jarang terlihat. Satu sore, aku duduk di ruang tengah sambil mengedit CV. Ponselku berdering. Nama Reno muncul di layar. "Halo?" sapaku pelan. "Cika, kamu udah sampai rumah ya? Maaf belum bisa balik. Ibu masih dalam perawatan intensif." "Nggak apa-apa. Rumahnya besar," jawabku, jujur. Reno tertawa kecil di seberang. "Itu rumah kerja, bukan rumah pribadi. Tapi kalau kamu mau tinggal di sana, silakan. Atau nanti aku carikan tempat lain yang lebih nyaman buat kamu." "Kenapa kamu tinggalin semuanya di sini, tapi pilih tinggal di kampung dan jual sayur?" Ada jeda cukup lama sebelum ia menjawab. "Karena di sini, semua sudah berjalan. Di kampung, aku bisa mulai dari bawah lagi, dan bisa lihat dunia dari sisi yang lebih sederhana." Aku tak berkata apa-apa. "Cika, kamu masih merasa aneh?" "Jujur, iya. Kita nikah, tapi kayak orang asing. Kalau kamu mau, kita bisa pelan-pelan mulai kenalan. Jadi teman dulu, nggak masalah." Aku hampir tertawa. "Kita udah nikah, Ren." "Justru karena itu," jawabnya. "Aku nggak mau kamu merasa dipaksa. Aku ingin kamu punya ruang buat tumbuh." Itu kalimat paling dewasa yang pernah kudengar dalam hidupku. Bukan karena indah, tapi karena tulus. Dan sejak saat itu, ada bagian dari hatiku yang mulai membuka pintu, meski belum sepenuhnya terbuka. Hari-hari berikutnya, Reno mulai mengirim pesan rutin. Pagi, siang, dan malam. Bukan pesan gombal, tapi sederhana. "Kamu udah makan? Jangan tidur terlalu malam, ya. Kalau kesepian, kamu boleh telepon." Dan tanpa kusadari, aku mulai menunggu pesan-pesan itu. Bahkan mulai membalasnya dengan candaan ringan. Rasanya seperti pacaran diam-diam, tapi dengan suami sendiri. Suatu malam, aku sedang menonton serial di ruang tamu ketika ponselku berdering. Reno menelepon. "Cika," katanya dari seberang. "Besok aku pulang.
Jam 11 siang sampai stasiun. Kamu bisa jemput aku. Aku tersenyum pelan. Pakai mobil kamu yang gede itu. Boleh. Tapi yang nyetir kamu ya. Sekalian tes. Istri juragan kos bisa nyetir atau enggak? Aku tertawa untuk pertama kalinya. Lepas. Dan saat itu, untuk pertama kalinya juga, aku tidak merasa menikah dengan orang asing. Mungkin, hidup baru ini memang aneh. Tapi, siapa tahu akan jadi sesuatu yang manis? Jam digital di dashboard mobil menunjukkan pukul 11.01 siang saat aku menepikan mobil di dekat stasiun. Degup jantungku lebih cepat dari biasanya. Ini pertama kalinya aku menjemput Reno sebagai seorang istri, meski aku belum terbiasa dengan kata itu. Tak lama, Reno muncul dari arah pintu kedatangan, menarik koper kecil. Ia mengenakan kemeja putih dengan celana jeans gelap dan masker yang diturunkan separuh. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya masih tajam dan jernih seperti biasa, menyiratkan ketenangan. Dia melambaikan tangan, lalu masuk ke mobil. "Makasih udah mau jemput," katanya pelan. "Gimana ibumu?" tanyaku langsung. "Masih dirawat, tapi keadaannya stabil. Aku bisa tinggal di sini beberapa hari." Aku mengangguk, dan untuk pertama kalinya perjalanan pulang tak diisi keheningan canggung. Kami bicara soal rumah kos, penyewa yang cerewet, hingga bagaimana Reno dulu belajar jualan sayur dari pedagang di pasar. "Kamu sengaja banget yang ngilangin jejakmu sebagai juragan kos dulu?" tanyaku sambil memutar setir di persimpangan. "Awalnya iya," jawabnya santai. "Aku pengen tahu siapa yang peduli sama aku, bukan sama apa yang aku punya. Capek jadi orang yang dilihat karena uang." Aku diam beberapa saat sebelum berkata, "Tapi kamu tetap nyimpan semuanya rapi banget. Rumah, dokumen, manajemen. Kamu nggak benar-benar ninggalin itu semua?" Dia menoleh sejenak. "Karena aku nggak mau putus dari siapa aku sebenarnya. Aku cuma butuh waktu untuk turun dari panggung. Jadi manusia biasa." Setibanya di rumah, Reno langsung bersikap seperti penghuni lama. Ia membereskan koper, menyapu teras, bahkan membantu mengganti air galon. Melihatnya begitu luas membuatku heran, dan jujur, kagum. Malam itu, kami duduk bersama di meja makan. Untuk pertama kalinya, benar-benar duduk berdua, makan masakan yang aku buat, dengan rasa yang setengah ragu. "Rasanya kayak masakan rumah sakit ya?" candaku sambil memandangi sayur sop yang sedikit keasinan. Reno tertawa kecil. "Tenang aja, aku pernah makan mie rebus tanpa bumbu. Ini jauh lebih enak." Serius. Hidupku sebelum kaya juga jauh dari kata ideal. Makan seadanya, tinggal di kontrakan sempit, kerja dari subuh sampai malam. Baru waktu umur 25 aku punya properti pertama. Setelah itu pelan-pelan bangun bisnis kos. Aku menatapnya, mulai menyadari bahwa selama ini aku hanya melihat permukaannya. Tukang sayur yang rapi, sopan, dan misterius. Tapi malam ini, Reno mulai membuka sedikit lapisan terdalam dirinya. "Kamu pernah jatuh cinta?" tanyaku tiba-tiba. Reno mengangkat alis. "Pernah." "Serius?" "Pernah banget," jawabnya jujur. "Tapi berakhir." Dia nggak tahan hidup bareng orang yang terlalu low profile. Katanya, aku terlalu merendah, sampai kelihatan nggak punya masa depan. Aku menggigit bibir bawah. Ada rasa perih di hatiku mendengar itu. "Kamu takut aku kayak dia?" tanyaku hati-hati. Dia menatapku. "Lama?" "Enggak. Karena kamu dari awal nggak tertarik sama kekayaanku." Aku tertunduk. "Tapi, aku juga nggak yakin aku cinta kamu." "Aku tahu. Tapi kita bisa mulai dari nol. Kita nggak butuh cinta instan."
Yang kita butuh itu kejujuran dan waktu. Malam itu, kami tidak tidur di kamar yang sama. Reno tetap memilih kamar di sisi barat rumah, sementara aku di kamar utama. Tapi tidak ada rasa canggung, tidak ada keterpaksaan. Hanya dua orang asing yang perlahan mencoba menjembatani jarak. Dan esok paginya, hal aneh kembali terjadi. Aku terbangun karena suara pintu depan. Kulihat jam, pukul 5.45. Aku mengintip lewat jendela dan mendapati Reno duduk di teras, membaca koran, sambil mengenakan jaket tukang sayur yang biasa dia pakai. Aku keluar rumah dengan cangkir teh. Mau kemana? Tanyaku heran. Nganter sayur dulu sebentar. Jawabnya ringan. Banyak langganan yang masih nunggu. Dan aku kangen suasananya. Kamu masih jualan? Dia mengangguk. Aku nggak akan berhenti sampai aku benar-benar merasa kehilangan semangat. Ini bukan kerjaan rendahan, Cik. Ini bagian dari hidupku. Aku menatapnya diam-diam. Dan saat itu, aku mulai mengerti. Reno bukan hanya pria mapan yang menyamar jadi tukang sayur. Dia adalah pria yang memilih hidup dengan hati. Dan mungkin, walaupun aku belum tahu pasti, aku mulai suka sisi itu darinya. Sudah hampir 2 minggu aku tinggal bersama Reno, dan kehidupan kami berjalan seperti dua teman serumah. Sopan, datar, tapi mulai saling mengisi celah. Setiap pagi Reno masih sering berangkat berjualan sayur, meskipun kadang hanya sebentar. Ia bilang, bukan karena butuh uang, tapi karena butuh pegangan biar tetap waras. Aku mulai paham satu hal. Reno bukan pria biasa, tapi dia juga bukan pria sempurna. Dia punya cara sendiri untuk hidup, dan yang paling rumit dari semua itu adalah dia pandai menyimpan banyak hal. Dan pagi ini, sebagian dari rahasia itu mulai terbuka. Cik, hari ini ikut aku ke Jakarta ya, kata Reno sambil mengenakan jam tangan. Aku meliriknya dari balik meja makan. Ke Jakarta. Dia mengangguk. Ada yang perlu aku tunjukkan. Nggak usah panik. Ini bukan properti baru atau apalah. Tapi sesuatu yang mungkin akan bantu kamu lebih ngerti aku. Aku ragu sejenak. Ini semacam kejutan. Bisa dibilang begitu. Kami berangkat pukul 9 pagi. Mobil yang digunakan Reno adalah sedan hitam berbeda dari yang dulu ia pakai saat melamar. Ini lebih sederhana, tapi tetap bersih dan terawat. Dalam perjalanan, ia tidak banyak bicara. Hanya sesekali memberi arah, mengatur musik pelan, dan bertanya apakah aku nyaman. Kami sampai di Jakarta sekitar pukul 11 siang. Lalu masuk ke sebuah kompleks bangunan kos 3 lantai yang tampak eksklusif, dikelilingi pagar tinggi, kamera pengawas, dan taman kecil di halamannya. Reno memarkir mobil, lalu membuka pintu pagar dengan kartu akses. Ini salah satu kos yang aku kelola sendiri. Dulu aku tinggal di sini sebelum balik ke kampung, katanya pelan. Aku mengangguk pelan. Rapi banget ya. Beda banget sama kos-kosan pada umumnya. Kami masuk ke dalam. Bangunan itu bersih, teratur, dan setiap kamar memiliki balkon kecil. Ada lobi mini dengan dispenser, mesin cuci koin, dan rak sepatu. Reno menyapukan pandangannya ke sekeliling seperti sedang pulang ke rumah lamanya. Kamu desain semua ini sendiri? Tanyaku kagum. Iya. Aku belajar arsitektur dulu, tapi nggak lulus. Terlalu banyak kerja sampingan. Jadi aku bikin semua konsep sendiri. Konsep tempat tinggal yang bukan cuma jadi tempat tidur, tapi juga bikin orang nyaman. Lalu ia membawaku ke lantai 2, ke salah satu kamar yang sudah dikosongkan. Dulu, ini kamarku, katanya sambil membuka pintu. Waktu awal bangun kos ini, aku tinggal di sini, hidup bareng penyewa, supaya aku tahu rasanya jadi mereka. Aku melangkah masuk. Kamarnya kecil,
tapi fungsional. Tempat tidur lipat, rak gantung, dan meja kerja di bawah jendela besar. "Kenapa kamu nggak tinggal di rumah sendiri aja waktu itu?" tanyaku, pelan. Dia menghela napas. "Karena aku nggak mau jadi bos yang cuma tahu angka. Aku mau tahu perasaan penyewa. Dan jujur, aku merasa lebih manusia di tempat sempit begini daripada di apartemen tinggi." Kami duduk sejenak di lantai, bersandar ke dinding kosong. Reno mengeluarkan satu map dari tasnya, menyerahkannya padaku. "Apa ini?" tanyaku. "Buka aja." Di dalamnya ada dokumen legal, salinan sertifikat, dan catatan pajak atas nama Reno Prasetya untuk 3 properti berbeda, 2 rumah kos dan 1 ruko di kawasan strategis Jakarta Selatan. Aku menatapnya. "Kamu serius nyerahin ini semua ke aku?" Dia menggeleng. "Belum. Aku cuma mau kamu tahu. Aku nggak bohong soal siapa aku. Tapi aku juga nggak pengen kamu menilai aku dari ini. Aku nggak kasih kamu hartaku. Aku pengen kasih kepercayaan." Aku menarik napas dalam. Kata-katanya sederhana, tapi berat. "Reno," ucapku pelan, "kenapa kamu tunjukin ini sekarang?" "Karena kamu istriku. Dan kamu punya hak tahu siapa suamimu sebenarnya." Seketika, dunia yang kupikir sudah cukup aku pahami, terasa makin luas. Reno bukan sekadar pria mapan yang menyamar jadi tukang sayur. Dia adalah seseorang yang memilih jalannya sendiri, dan sekarang, perlahan membuka pintu dunianya untukku. Sore itu, saat kami pulang ke rumah, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Tidak besar, tidak dramatis, tapi cukup untuk membuatku sadar. Aku tidak lagi hanya hidup bersama Reno. Aku mulai hidup menuju Reno. Beberapa hari setelah kunjungan ke kos mewah milik Reno di Jakarta, aku masih belum sepenuhnya bisa menerima kenyataan. Segalanya terasa terlalu aneh, terlalu jauh dari bayangan hidupku sebelumnya. Dulu, tukang sayur langganan ibu hanya sebatas Mas Reno yang rajin dan sopan. Sekarang, dia adalah pria kaya yang menyimpan semua itu rapat-rapat, bahkan setelah menikah denganku. Pagi ini, aku duduk di meja makan sendirian. Reno belum keluar dari kamar. Biasanya dia sudah duduk membaca koran atau membersihkan halaman. Kupikir, mungkin dia ke pasar. Tapi kemudian, sebuah suara dari kamar kerjanya menarik perhatianku. Aku minta semua laporan bulan ini dicek ulang, terutama untuk kos Taman Cempaka. Gue nggak mau ada angka yang ngambang. Aku berjalan pelan ke arah pintu yang sedikit terbuka. Suaranya tegas, serius. Nada yang belum pernah kudengar sebelumnya. Nada seorang bos. "Jangan tunggu saya yang turun tangan. Kalau kalian nggak bisa pegang operasional seperti standar awal, gue bisa lepas semuanya ke pihak ketiga." Aku mundur. Suara telepon ditutup. Lalu pintu terbuka. Reno menatapku sebentar, lalu tersenyum kecil. "Maaf ya, aku kalau kerja kadang galak." Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati aku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena aku benar-benar kaget setengah mati melihat sisi Reno yang baru itu. Dia bukan hanya kaya, dia bukan hanya pintar, dia seorang pemimpin yang tahu cara bicara, cara mengatur, dan jelas, bukan pria yang bisa dianggap remeh. Siangnya, Reno mengajakku ke sebuah kawasan perumahan elit. Katanya, mau menunjukkan sesuatu. Kami berhenti di depan sebuah rumah modern minimalis berlantai 2, dengan taman kecil di halaman dan garasi cukup luas. "Apa ini?" tanyaku. "Rumah kita. Aku bangun ini sejak 2 tahun lalu, tapi belum pernah kutempati." Aku mematung. "Kita. Kalau kamu bersedia," katanya pelan, "kita bisa tinggal di sini mulai bulan depan."
Rumah kos di pinggiran kota tetap jalan, tapi ini akan jadi tempat tinggal utama kita. Aku menatap bangunan itu lama, lalu menoleh padanya. Kenapa kamu nggak bilang semua ini dari awal? Reno menghela napas. Karena aku pengen kamu jatuh cinta sama aku, bukan sama rumah ini. Aku tercekat. Dan jujur, aku takut. Takut kamu merasa aku manipulatif. Atau kamu malah makin ilfeel karena aku nggak terbuka dari awal. Aku diam. Kata-katanya menusuk. Bukan karena menyakitkan, tapi karena jujur. Terlalu jujur. Dan anehnya, aku tidak marah. Yang ada justru rasa bersalah. Karena selama ini aku melihatnya dengan kacamata orang biasa. Tanpa pernah memberi dia kesempatan penuh untuk menunjukkan siapa dirinya. Malamnya, kami duduk berdua di taman belakang rumah. Reno menyalakan lampu taman kecil, dan di antara cahaya kuning yang hangat itu, ia bercerita banyak hal. Tentang masa lalunya, keluarganya yang dulu bangkrut, ayahnya yang meninggal karena stroke akibat dikejar utang, dan bagaimana ia mulai dari nol menjual sayur sambil kuliah. Waktu aku kuliah arsitektur, aku bawa sayur pakai motor jam 4 pagi ke warung-warung. Habis itu kuliah jam 8. Sorenya kerja di percetakan. Malamnya baru belajar lagi. Banyak yang bilang aku aneh. Aku menatapnya. Pelan-pelan merasa dadaku sesak. Tapi aku pikir, kalau aku bisa bertahan hari ini, besok pasti lebih gampang. Dan kalau aku bisa punya rumah, kos, atau ruko, itu bukan buat gaya-gayaan. Tapi buat buktiin, aku nggak kalah sama nasib. Aku tak tahan lagi. Ku peluk dia pelan. Tanpa kata-kata. Hanya pelukan dari seorang istri yang akhirnya benar-benar mulai memahami suaminya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kupandangi wajah Reno yang tertidur lelap di ruang tengah. Kami belum tidur sekamar, tapi aku tak merasa jauh darinya. Ada rasa hangat yang tumbuh pelan di dadaku. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar berkata dalam hati, aku mungkin mulai jatuh cinta padamu, Reno. Setelah semua pengakuan Reno, semua fakta yang ia tunjukkan tentang kehidupannya, aku tidak bisa langsung tenang. Ada suara-suara dalam kepalaku yang terus bergema, mempertanyakan apa sebenarnya posisi dan nilai diriku di kehidupan pria seistimewa itu. Sejak hari kami kembali dari rumah barunya, aku mulai berubah. Bukan karena Reno, tapi karena pikiranku sendiri. Aku jadi lebih diam, lebih sensitif, dan mulai menjaga jarak. Aku pulang, kata Reno sore itu saat masuk rumah. Tangannya membawa kantong plastik berisi buah dan camilan. Aku sedang duduk di ruang tengah, membaca buku, atau lebih tepatnya, memegang buku tanpa membaca isinya. Udah makan? Tanyanya sambil duduk di sebelahku. Aku hanya mengangguk. Padahal belum. Kenapa kelihatan beda hari ini? Tanyanya lagi, lembut. Aku menarik napas. Aku cuma mikir tentang kita. Kenapa? Aku meletakkan buku di pangkuan. Aku nggak ngerti kenapa kamu pilih aku. Dia menatapku bingung. Maksudnya? Lihat kamu, Ren. Kamu punya bisnis. Kamu punya rumah. Kamu punya cara bicara yang tegas. Kamu tahu dunia luar. Aku bahkan belum kerja. Aku nggak tahu gimana caranya hidup mandiri. Semua ini rasanya nggak adil. Reno mengernyit. Kamu pikir ini semua kompetisi? Aku terdiam. Tapi ya, mungkin seperti itu rasanya. Aku nggak cukup sepadan buat kamu, bisikku. Reno tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku lama, lalu berkata pelan, jangan hakimi dirimu pakai standar orang lain, Cik. Aku milih kamu karena aku nyaman, bukan karena kamu harus setara dari segi harta atau pengalaman. Aku butuh teman hidup, bukan karyawan. Tapi kamu bisa dapat yang lebih dari aku.
Bisa. Tapi nggak semua. Lebih. Itu bikin hidup lebih tenang. Malam itu, aku tidur lebih cepat. Tapi pikiranku tetap berisik. Semua kata Reno masuk akal. Tapi tetap saja, ada luka yang menganga. Luka harga diri yang merasa terlalu kecil berdiri di samping pria sebesar dia. Keesokan harinya, aku memberanikan diri membuka laptop dan mulai mencari lowongan kerja. Bukan karena Reno menyuruh, tapi karena aku harus melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Aku kirim CV ke beberapa perusahaan kecil, lalu mulai menulis ulang portofolio desainku yang dulu sempat kukerjakan di kampus. Aku ingin menunjukkan pada diriku bahwa aku pun bisa berdiri sendiri, tidak hanya menjadi istri juragan kos. Ketika Reno pulang, ia melihatku sedang mengetik di depan laptop. "Kamu daftar kerja?" Aku mengangguk. Aku pengen punya kesibukan juga. Dia duduk di sebelahku dan tersenyum. Aku dukung. Tapi janji satu hal. Apa? Jangan lari dari aku. Cuma karena kamu ngerasa kalah. Aku nggak pernah minta kamu hebat. Aku cuma minta kamu jujur. Jadi diri sendiri. Dan jalan bareng aku. Aku menatapnya. Pelan-pelan. Perlahan. Hatiku yang kacau itu mulai reda. Tapi aku tahu. Ini belum selesai. Hari-hari berikutnya, aku mulai sibuk. Mengisi waktu dengan mengerjakan desain sederhana, ikut kursus daring, dan beberapa wawancara kecil-kecilan. Reno membiarkanku berkembang di ruangku sendiri, tapi ia tak pernah lepas perhatian. Kadang dia mengantarkan camilan ke ruang kerja, kadang dia hanya lewat dan berkata, "Kerennya istriku hari ini." Sikapnya yang tenang membuat aku malah makin bingung. Dia tidak marah ketika aku mulai menjaga jarak. Dia tidak tersinggung ketika aku mempertanyakan posisiku. Dia hanya tetap di sana, hadir. Dan justru karena itu, konflik batin dalam diriku makin kuat. Aku tahu aku harus menghadapi ini. Harga diriku harus dibangun, bukan dengan iri, tapi dengan percaya diri. Dan itu hanya bisa aku lakukan jika aku menerima kenyataan. Aku dan Reno memang berbeda, tapi itu bukan alasan untuk saling menjauh. Malam itu, saat kami makan malam bersama, aku akhirnya bicara. "Ren. Maaf, aku sempat bersikap aneh. Aku sempat ngerasa minder. Tapi aku sadar, semua itu cuma perasaanku sendiri. Bukan kamu yang bikin aku ngerasa kecil. Aku sendiri yang belum selesai berdamai dengan diriku." Dia tersenyum lembut. "Kamu tahu kenapa aku makin suka kamu?" Aku menatapnya. "Karena kamu berani ngakuin perasaan kamu. Banyak orang gak mau jujur soal itu." Aku menghela napas lega. Lalu kami tertawa kecil. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit sepadan. Bukan karena aku berubah jadi luar biasa, tapi karena aku mulai mencintai diri sendiri, sama seperti Reno mencintaiku. Sudah hampir sebulan kami tinggal bersama dalam pernikahan yang awalnya penuh keterpaksaan. Tapi perlahan, semua menjadi lebih ringan. Reno tetap dengan sikapnya yang kalem, tidak menuntut, dan justru makin perhatian. Dan aku mulai berani melihat ke cermin. Bukan sebagai Cika si anak rumahan, tapi sebagai seorang istri yang sedang belajar mengenal pasangan dan dirinya sendiri. Tapi ada satu hal yang belum sepenuhnya lepas dari pikiranku. Kenapa Reno hidup seperti ini? Kenapa seorang pemilik beberapa kos elit memilih menjajakan sayur keliling setiap pagi, berbaur dengan pedagang biasa, dan menyembunyikan identitasnya dari semua orang termasuk istrinya? Malam itu, aku tak tahan lagi. Kami duduk berdua di teras rumah. Hawa dingin kampung menyelimuti, dan secangkir teh jahe mengepul di antara kami. Aku pengen nanya sesuatu, tapi jangan marah ya, kataku membuka percakapan. Reno menoleh. "Tenang, tanya aja. Aku masih nggak ngerti. Kamu punya semuanya.
Kenapa kamu milih hidup sebagai tukang sayur, terus tinggal di kampung kayak ini?" Dia tersenyum kecil, lalu memejamkan mata sejenak, seakan menyiapkan jawabannya dengan sangat hati-hati. "Aku ngerti kamu heran. Bahkan aku pun kadang mikir, mungkin aku terlalu aneh." Aku diam, menunggu. Aku lahir dari keluarga yang dulunya cukup. Bapak dulu punya beberapa kontrakan kecil. Tapi saat aku SMP, semua itu hancur gara-gara utang. Bapak kebanyakan percaya sama orang, dipakai, ditipu. Akhirnya jatuh sakit karena stres. Meninggal pas aku SMA. Aku menatapnya. Ini cerita yang belum pernah ia buka. Bahkan saat kami ke Jakarta. Waktu itu aku dan ibu pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta. Aku mulai kerja serabutan. Jualan gorengan, cuci motor, antar barang. Kuliah pun cuma bisa karena beasiswa. Tapi aku janji satu hal sama diriku. Aku akan bangkit, tapi nggak akan jadi orang yang lupa tanah. Aku mencatat dalam diam kalimat itu. Bangkit, tapi nggak lupa tanah. Setelah bisnis kosan mulai jalan, aku sempat ngerasain hidup nyaman. Mobil, apartemen, nongkrong sama pengusaha-pengusaha muda. Tapi makin lama, aku ngerasa asing. Dunia itu keras, penuh basa-basi, dan banyak kepura-puraan. Lalu kamu mutusin balik ke kampung. Iya, aku pengen cari kedamaian. Bukan cuma buat tubuhku, tapi buat hati. Jadi aku pulang ke rumah lama ibu, yang sekarang kita tempatin ini. Aku coba jual sayur karena itu bisnis paling jujur yang pernah aku lihat. Modalnya kecil, tapi interaksi manusianya besar. Aku menatapnya, perlahan mulai mengerti. "Terus, kamu ketemu ibu aku?" Dia tertawa kecil. "Iya. Awalnya aku pikir Bu Rini kayak ibu-ibu lain. Cerewet, galak. Tapi dia ternyata baik banget. Selalu nanya kabar. Kadang nyiapin teh pas aku lagi ngos-ngosan. Dari situ aku mulai tahu kamu." Aku kaget. "Loh? Tapi kita belum pernah ngobrol." "Tapi aku sering lihat kamu ngelipir dari dapur, terus ngedumel karena nggak suka sayur," ujarnya sambil tertawa kecil. Aku ikut tertawa. "Ya, itu benar. Aku lihat kamu beda dari gadis lain di kampung ini. Kamu kelihatan punya kepala, bukan cuma wajah. Dan entah kenapa, aku pengen lebih dekat. Tapi aku tahu, caraku hidup pasti bikin kamu bingung." Aku mengangguk pelan. "Iya, awalnya aku ngerasa kamu bohong. Tapi setelah aku pikir-pikir, kamu justru jujur dalam caramu sendiri." Reno menatapku. Kali ini lebih dalam. "Aku bukan pria sempurna, Cik. Tapi aku selalu berusaha jadi manusia yang bisa dipercaya. Dan kamu, satu-satunya orang yang pengen aku bagi hidupku. Dari sisi yang paling jujur sampai yang paling rumit." Aku menunduk. Dadaku hangat. Bukan karena kata-katanya romantis, tapi karena ketulusan di baliknya tidak bisa dipalsukan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Tapi bukan karena gelisah, melainkan karena tenang. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengenal Reno, bukan hanya dari sisi luar, tapi dari isi kepalanya, dan isi luka-luka hidupnya. Dan yang mengejutkan, aku tidak merasa asing. Aku merasa aku memang ditakdirkan untuk duduk di sampingnya malam ini, dengan tangan kami bersisian, meski belum saling menggenggam. Tapi pelan-pelan, aku tahu, aku sudah menggenggam hatinya. Dan dia, tanpa paksa, mulai memeluk hatiku juga. Pagi itu aku duduk di teras, mengenakan sweater abu-abu, menatap kebun kecil di depan rumah. Embun belum mengering sepenuhnya. Udara masih segar, tapi dadaku terasa sesak. Semenjak malam itu, malam ketika Reno menceritakan semuanya,
Aku tak bisa berhenti memikirkan caraku memperlakukan dia selama ini. Diam-diam aku merasa malu. Aku sering memandangnya sebelah mata. Aku curiga tanpa alasan. Aku bahkan sempat menganggap dia tidak cukup standar untuk menjadi suamiku. Padahal kenyataannya, aku yang belum layak berdiri di sebelah orang sebaik dia. Reno keluar dari dapur membawa 2 cangkir teh hangat. Ia meletakkan satu di hadapanku, lalu duduk di bangku sebelah. Dia tidak banyak bicara. Semenjak pengakuan jujurnya, dia jadi lebih tenang, bahkan terlalu tenang. Seperti orang yang tidak lagi ingin menuntut apa-apa. Seperti sudah pasrah jika aku ingin menyerah. Itu yang membuat hatiku makin ngilu. "Ren," kataku pelan, memecah kesunyian pagi. Dia menoleh, menunggu. "Boleh aku ngomong sesuatu?" Dia mengangguk. Aku minta maaf. Dia diam. Aku sadar selama ini aku terlalu banyak menilai. Aku pakai kacamata sempit, dan aku belum benar-benar mau kenal kamu. Bahkan setelah kita menikah, aku sibuk mikirin image, mikirin gengsi, mikirin kenapa aku harus nikah sama tukang sayur. Sampai aku lupa, kamu manusia. Kamu laki-laki. Kamu suami aku. Reno menatapku dalam. Tidak menjawab, tapi ekspresinya berubah. Lebih hangat, lebih lembut. Aku lanjut, perlahan tapi pasti. Aku yang salah. Ren, kamu gak pernah sembunyiin niat kamu. Bahkan dari awal kamu udah jujur. Justru aku yang banyak main drama. Aku pikir kamu nutup-nutupin semua tentang dirimu. Tapi kamu cuma nunggu aku siap tahu semuanya. Tangisku nyaris pecah. Tapi aku tahan. Aku ingin ucapanku selesai. Utuh. Aku nggak tahu kamu bisa maafin aku atau enggak. Tapi aku mau bilang ini terus terang. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal karena terlalu lambat ngerti. Reno menghela napas. Lalu dia tersenyum kecil, menyentuh tanganku di atas meja. "Kamu tahu, Cik, aku gak pernah nuntut kamu harus langsung ngerti aku. Aku juga sadar, pernikahan kita bukan diawali dengan cinta, tapi keterpaksaan. Tapi satu hal yang bikin aku bertahan adalah, kamu gak pernah pergi." Aku menatapnya dengan mata berkaca. "Kamu marah. Iya. Kamu curiga. Iya. Tapi kamu tetap tinggal. Dan buat aku, itu cukup." Hari-hari setelahnya terasa seperti titik balik. Aku mulai terbuka. Reno juga lebih ekspresif. Kami ngobrol lebih banyak tentang hal-hal kecil, seperti makanan favorit, film yang kami suka, atau masa kecil kami yang ternyata sama-sama doyan hujan-hujanan. Ada momen-momen kecil yang membuatku ingin tertawa dan menangis sekaligus. Seperti waktu Reno bilang dia hafal suara langkah kakiku sejak sebelum kami menikah. Atau waktu dia cerita, dia pernah nulis nama aku di daftar belanja sayur cuma supaya ibu ngajak aku ke dapur. Hal-hal sederhana yang tidak pernah kuperhatikan, tapi ia simpan diam-diam. Suatu sore, aku memberanikan diri memegang tangannya saat kami duduk di teras. Aku tak berkata apa-apa, tapi dari caranya menggenggam balik, aku tahu dia mengerti maksudku, bahwa aku sudah benar-benar membuka hati, tanpa curiga, tanpa sisa gengsi. Beberapa hari kemudian, saat aku menyapu halaman, Bu Rini datang berkunjung. "Kamu udah kelihatan beda ya, Kak," kata beliau sambil duduk di bangku taman kecil. "Beda gimana, Bu?" tanyaku. "Lebih adem. Lebih nerima." Aku tersenyum. Kadang emang harus jatuh dulu. "Ya, Bu. Baru bisa lihat orang dengan lebih jernih." Bu Rini mengangguk. "Ibu dulu juga sama. Ngerasa ayah kamu itu biasa aja. Nggak bisa apa-apa. Tapi ternyata dia sabar banget. Dan itu yang bikin rumah tangga jalan." Aku mengangguk pelan.
Karena sekarang aku benar-benar mengerti. Sabar itu mata uang paling mahal dalam sebuah hubungan. Dan Reno, pria yang dulu aku sangka cuma tukang sayur biasa, punya stok kesabaran yang tidak pernah bisa kubeli. Tapi hari ini, aku berjanji, aku tidak akan menyia-nyiakannya lagi. Seminggu setelah aku dan Reno saling membuka diri, rumah terasa lebih hidup. Tak ada lagi jarak dingin di antara kami. Bahkan Bu Rini mulai sering menggoda kami seperti pasangan baru sungguhan. Hidup terasa tenang, terlalu tenang. Mungkin, sampai hari itu datang. Siang itu aku sendirian di rumah, sedang menyiram tanaman di halaman kecil samping rumah. Reno bilang ada urusan di kota. Katanya ada pengurus kos yang minta ketemu langsung karena salah satu bangunan butuh perbaikan struktur. Biasa, urusan properti. Aku percaya. Dia tak pernah menyembunyikan hal-hal semacam itu lagi dariku. Tapi saat sedang memutar keran air, sebuah suara dari arah depan membuatku menghentikan gerakan. "Permisi, ini rumahnya Mas Reno." Aku menoleh. Seorang wanita berdiri di depan pagar. Cantik, rapi, mengenakan setelan kerja berwarna krem dan heels hitam. Usianya mungkin sekitar akhir 20-an. Wajahnya terawat. Gaya bicaranya, kota banget. Aku menghampiri. "Iya, betul. Ada yang bisa saya bantu?" Tanyaku ramah tapi waspada. Wanita itu tersenyum kecil. "Maaf, saya Dira, teman lama Reno." "Teman lama? Oh, begitu. Maaf, Mas Reno sedang gak di rumah. Ada perlu, Mbak?" Dia mengangguk. "Saya tahu. Saya baru sampai dari Jakarta tadi pagi. Saya kesini karena saya tahu dia tinggal di sini sekarang." "Dari mana tahu alamat ini?" tanyaku. Mulai curiga. Dira menatapku langsung. "Saya masih punya beberapa dokumen properti bareng Reno. Kami dulu pernah, ya, bisa dibilang dekat. Saya pengen ngobrol baik-baik sama dia." Aku menelan ludah. Perasaanku tidak enak. "Kalau begitu, saya sampaikan saja nanti." Tapi dia tidak beranjak. Sebaliknya, dia malah menatapku atas bawah dengan senyum setengah menantang. "Maaf, boleh tanya? Kamu siapa ya?" "Pengurus rumah." "Dek." Aku menahan napas. "Saya istrinya." Ekspresinya berubah seketika. Senyum di wajahnya sedikit pudar, lalu kembali muncul, tapi terasa lebih dibuat-buat. "Oh, jadi kamu yang akhirnya dia nikahi, ya?" "Akhirnya?" ulangku, tajam. Dira tidak menjawab. Dia hanya mengangguk, lalu berkata, "Tolong bilang ke Reno, saya akan tunggu kabar. Ini nomor saya." Ia menyerahkan kartu nama. Tanpa banyak kata, dia berbalik dan pergi. Langkahnya anggun tapi menyebalkan. Sisa kehadirannya seperti debu parfum mahal yang tertinggal dan menusuk hidung. Malamnya, aku tidak langsung menanyakan soal Dira. Aku menunggu sampai Reno selesai makan malam, lalu kami duduk di ruang tengah seperti biasa. Aku mengeluarkan kartu nama dari saku bajuku dan meletakkannya di atas meja. "Ini ditinggalin seseorang tadi siang," kataku pelan. Reno menatap kartu nama itu. Ekspresinya langsung berubah. Sejenak dia tak berkata apa-apa, lalu menghela napas. "Dira," gumamnya. "Dia siapa?" tanyaku. Suaraku datar, tapi di dalam, dadaku terbakar. Reno menatapku, kemudian berkata, "Dia, mantan tunanganku." Aku membeku. Mantan tunangan? Dulu, sebelum aku pulang ke kampung dan jualan sayur, aku sempat pacaran sama Dira. Kami kenal dari relasi bisnis kosan. Awalnya aku pikir dia orang yang cocok. Pintar, ambisius, ngerti dunia properti. Tapi makin lama aku sadar,
Kami beda tujuan hidup. Beda gimana? Dia pengin aku naik terus. Naik status, naik pergaulan, naik gaya hidup. Sedangkan aku justru pengin pelan, turun, dan lebih sederhana. Aku pernah bilang ingin tinggal di kampung, hidup tenang. Dia marah besar. Akhirnya kami putus. Tapi, ya, memang ada masa kami hampir tunangan. Aku menggigit bibir. Tidak tahu harus senang atau cemburu. Kenapa dia muncul sekarang? Aku juga heran. Mungkin dia baru tahu aku pindah ke sini. Atau dia dengar kabar soal kita. Aku menatap Reno lama. Ren, kamu yakin kamu udah selesai sama dia? Cik, katanya pelan, menggenggam tanganku. Kalau aku belum selesai sama dia, aku nggak akan nikahin kamu. Aku diam, tapi hatiku gelisah. Terlalu banyak cerita yang muncul tiba-tiba. Terlalu banyak kemungkinan yang tidak ingin kubayangkan. Beberapa hari setelahnya, Dira mengirim pesan. Menanyakan apakah Reno bersedia bertemu. Aku harus ketemu dia. Cik, bukan karena aku mau balikan. Tapi karena kami masih punya satu proyek properti yang belum selesai urusannya. Kalau aku nggak selesaikan, nanti justru merugikan nama baik. Aku menunduk. Kamu mau aku ikut? Reno menggeleng. Nggak perlu. Tapi setelah aku ketemu dia, aku akan cerita semua ke kamu. Selesai. Tanpa sisa. Aku mengangguk. Tapi jauh di dalam, hatiku mulai dipenuhi ketakutan baru. Bukan takut Reno selingkuh, tapi takut aku kalah dari masa lalunya. 2 hari berlalu sejak Reno menemui Dira. Dan 2 hari itu adalah hari terlama dalam hidupku. Bukan karena Reno berubah. Dia tetap seperti biasa. Pulang tepat waktu, bicara lembut, memperhatikanku tanpa kurang. Tapi entah mengapa, justru sikapnya yang terlalu tenang membuatku merasa tak nyaman. Seolah dia sedang menyembunyikan badai di balik senyum kalemnya. Malam ketiga, saat kami sedang makan malam, aku tak tahan lagi. Aku pengin tanya sesuatu, kataku sambil menaruh sendok. Reno berhenti menyuap nasi, menatapku serius. Tanya apa? Kamu ketemu Dira selama 2 jam. Kamu bilang gak ada apa-apa. Tapi, sejak hari itu kamu jadi beda. Kamu gak bohongin aku, kan? Dia diam. Matanya menatapku lekat. Aku gak bohong, katanya pelan. Tapi, aku juga belum cerita semuanya. Karena aku belum tahu harus mulai dari mana. Hatiku mencelos. Jadi ada sesuatu. Dia mengangguk pelan. Dira, katanya dia masih pengin balikan. Aku menahan napas. Terus, kamu jawab apa? Aku bilang aku sudah menikah. Dan aku sayang istriku. Jawaban itu seharusnya menenangkan. Tapi nyatanya justru membuat air mataku jatuh diam-diam. Bukan karena aku meragukan cintanya. Tapi karena aku takut perasaan itu belum cukup kuat menahan gempuran dari masa lalu. Esoknya, aku pergi ke rumah Bu Rini. Aku bilang ingin menginap 1 malam. Aku butuh waktu sendiri. Butuh ruang untuk berpikir. Bu Rini tidak banyak tanya. Mungkin dia tahu, aku sedang menghadapi sesuatu yang lebih rumit dari sekadar adu mulut pasangan baru. Saat malam tiba, aku duduk di kamar masa kecilku, menatap langit-langit yang masih ada coretan glow in the dark bentuk bintang. Pikiran terus berputar. Aku mencintai Reno. Itu pasti. Tapi apakah aku cukup kuat berdiri di sampingnya ketika masa lalunya datang membawa ingatan yang belum selesai? Aku bukan Dira. Aku bukan perempuan kota yang cerdas, cantik, dan punya banyak relasi. Aku cuma Cika, anak kampung yang kebetulan jadi istrinya karena sebuah situasi. Dan aku mulai bertanya,
Apakah aku benar-benar dipilih? Atau hanya jadi pelarian? Pukul 11 malam, Reno mengirim pesan. Kalau kamu butuh waktu, aku tunggu. Tapi jangan terlalu lama sendiri. Aku takut kamu makin jauh. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang. Tak ada tekanan, tak ada rayuan. Hanya perasaan, tulus. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah. Reno sedang di kebun belakang, memotong ranting pepaya yang tumbuh liar. Dia menoleh saat mendengar langkah kakiku. Tak ada senyum, tak ada kata. Aku yang lebih dulu bicara. Aku nggak pergi untuk kabur. Aku cuma pengen tahu seberapa siap aku jadi istrimu. Bukan hanya saat semua baik-baik saja, tapi juga saat kamu harus menyelesaikan masa lalumu. Dia meletakkan gunting ranting, menghampiriku. Aku tahu Dira masih nempel di pikiranku. Bukan karena aku cinta dia, tapi karena semua yang belum selesai. Dulu aku yang pergi tanpa pamit. Aku yang ninggalin dia waktu dia butuh kejelasan. Aku menatap matanya. Jadi kamu mau tutup cerita itu dengan benar? Dia mengangguk. Biar aku bisa pegang tangan kamu dengan tenang, tanpa bayangan siapapun. Aku menarik napas panjang. Kalau gitu, aku percaya. Beberapa hari kemudian, Reno mengajak Dira bertemu lagi. Tapi kali ini, dia minta aku ikut. Dira tampak terkejut saat aku datang bersama Reno. Tapi dia tidak menolak. Kami duduk di sebuah kafe di kota kecil dekat kampung. Aku tahu kamu belum selesai sama Reno, kataku membuka percakapan. Dan aku nggak datang ke sini buat rebutan. Dira menatapku datar. Lalu kenapa? Aku cuma pengen kamu tahu. Aku mungkin bukan perempuan sempurna. Tapi aku satu-satunya yang tahu Reno hari ini. Bukan Reno versi dulu. Dan aku siap dampingi dia. Bukan karena dia mapan, tapi karena dia jujur dan sabar. Reno menoleh ke arahku. Jelas terharu. Aku melanjutkan. Kalau kamu masih pengen memperbaiki urusan bisnis, silakan. Tapi urusan hati sudah selesai. Dira tak menjawab, tapi aku bisa lihat dari matanya. Dia menyerah. Dan di sanalah aku merasa menang. Bukan karena aku lebih hebat, tapi karena aku tak menyerah. Malamnya, di rumah, Reno menggenggam tanganku lama sekali. Kamu yakin masih mau lanjut sama aku setelah semua ini? Aku tersenyum kecil. Aku bahkan baru mulai belajar jadi istri yang pantas buat kamu. Dia memelukku. Pelan. Hang. Lama. Dan malam itu, aku tahu. Kami baru saja melewati ujian terberat dalam pernikahan kami yang singkat. Tapi kami lulus. Bukan karena tak ada luka, tapi karena kami memilih sembuh bersama. Hubungan yang diuji bukan tentang siapa yang paling sabar menunggu atau siapa yang paling keras berjuang, tapi tentang siapa yang tetap memilih tinggal ketika semuanya terasa lelah. Dan aku, untuk pertama kalinya, merasa lelah. Setelah pertemuan dengan Dira, rumah kembali sunyi seperti semula. Tapi bukan karena tak ada canda, bukan pula karena konflik, melainkan karena kami berdua saling memberi jarak, tanpa benar-benar bicara soal itu. Reno lebih sering menghabiskan waktu di luar, bukan kabur. Aku tahu, dia masih memberi kabar, masih bertanya apakah aku sudah makan, dan tetap mencium keningku setiap pagi sebelum berangkat. Tapi aku tahu, dia sedang memberi waktu agar aku bisa menata perasaanku sendiri. Dan aku sedang benar-benar membutuhkannya. Suatu sore, aku duduk di beranda belakang sambil memandangi hujan rintik yang jatuh di atap rumah. Aroma tanah basah terasa menenangkan, tapi juga menyayat kenangan. Aku membuka buku harian lama. Halaman-halaman berisi impian masa kuliah. Tentang ingin punya bisnis kecil,
membuka kelas online, dan hidup mandiri di usia 25. Dan kini, 23, aku sudah jadi istri. Bukan pilihan yang kurencanakan. Tapi tak bisa kupungkiri, ini pilihan yang akhirnya ku berani terima. Tapi apakah itu cukup? Apakah keberanian sesaat itu bisa menampung semua beban dan cerita hidup Reno yang ternyata begitu luas dan rumit? Aku tak bisa menjawab. Malam itu, aku menulis satu kalimat di halaman terakhir buku harian. Cinta memang soal menerima. Tapi kadang, cinta juga butuh waktu untuk memahami apa yang diterima. Keesokan paginya, aku pamit pada Reno. Aku mau pergi sebentar. Ke Tasya. Mungkin seminggu. Mungkin lebih. Aku butuh ruang buat berpikir. Bukan soal kamu, tapi soal diriku sendiri. Reno hanya mengangguk. Tak memeluk. Tak mencegah. Tapi sebelum aku keluar rumah, dia berkata, "Aku tetap di sini. Kalau kamu pulang, rumah ini masih sama." Hatiku remuk, tapi hangat. Perasaanku kacau, tapi juga tenang. Reno tidak memaksaku tinggal, tapi dia juga tidak menyerah. Dan itulah cinta yang tak kutemui sebelumnya. Di rumah Tasya, aku benar-benar menenangkan diri. Kami banyak bicara, tapi lebih banyak diam. Karena Tasya tahu, ada luka yang tidak bisa disembuhkan dengan saran, hanya bisa sembuh dengan keberanian menghadapi diri sendiri. "Lo pernah mikir kenapa lo takut banget sama Reno?" tanya Tasya suatu malam. Aku menggeleng. "Mungkin karena aku ngerasa nggak cukup untuk dia." "Bukan," sahutnya. "Lo bukan takut nggak cukup. Lo takut terlalu cinta sama orang yang dulu lo anggap bukan siapa-siapa." Aku terdiam. Dan disitulah aku sadar. Aku takut karena aku terlalu berpegang pada masa lalu. Bahwa Reno dulunya hanya tukang sayur. Bahwa aku menikah karena terpaksa. Bahwa ini semua bukan rencana. Padahal sekarang, aku memilih dia. Dan dia sudah lebih dulu memilih aku. Seminggu kemudian, aku kembali. Rumah masih sama. Sepi tapi hangat. Reno sedang duduk di ruang tengah membaca koran. Saat aku membuka pintu, dia menoleh, tapi tidak langsung berdiri. Seolah dia takut harapannya hancur kalau aku hanya mampir. Tapi aku melangkah pelan, mendekatinya, lalu duduk di sampingnya. "Aku pulang," bisikku. Dia menoleh, menatap mataku, dan tanpa kata, memelukku. Lama, erat. Seolah tubuh kami sudah hafal bahwa inilah tempat paling aman. Malam itu, aku masuk ke kamar kami. Yang dulu masih kutolak untuk berbagi tempat tidur. Kini terasa sangat wajar. Seperti aku memang seharusnya ada di sana sejak awal. Reno menyalakan lampu tidur, lalu duduk di tepi ranjang. "Terima kasih sudah kembali." Aku tersenyum. "Terima kasih sudah menunggu." Dia menatapku. "Apa kamu yakin sekarang?" Aku mengangguk. Yakin. Karena ternyata, bukan tentang seberapa banyak kamu punya, tapi seberapa kamu mau berbagi. Dan kamu sudah bagi semua hatimu, bahkan saat aku belum bisa memberi balik. Kami saling tersenyum. Tidak ada pelukan lagi. Tidak ada air mata. Hanya tenang. Karena cinta yang diuji waktu, kini kembali utuh. Dulu, aku pikir cinta datang karena rencana. Karena saling kenal lama. Karena cocok secara logika. Karena pasangan seharusnya hadir di waktu yang pas. Dalam keadaan siap. Tapi hidup memberiku pelajaran sebaliknya. Cinta datang dalam bentuk yang paling aneh. Perjodohan tidak resmi. Dengan tukang sayur keliling langganan ibu. Dan hari ini, aku bersyukur, karena ternyata, itu adalah jalan paling indah yang tak pernah kubayangkan. Setahun setelah semuanya, banyak hal telah berubah. Aku dan Reno pindah ke kota besar, bukan karena aku ingin hidup glamor,
Tapi karena Reno butuh lebih dekat dengan bisnis kos-kosannya, dan aku mulai merintis usaha catering kecil-kecilan yang kupromosikan lewat media sosial. Kami tinggal di salah satu unit paling sederhana di properti milik Reno, bukan yang paling mewah, tapi cukup untuk dua hati yang sedang membangun rumah sungguhan. Bu Rini, awalnya berat melepas aku pindah, tapi setelah Reno membelikan rumah mungil di desa yang masih dekat dari pasar, dia malah merasa jadi nyonya rumah sendiri. Sekarang dia sibuk berkebun dan bikin video masakan viral. Oh, dan Tasya? Dia jadi manajer media sosialku. Usaha kami berkembang pesat karena dia pintar memasarkan menu dan promosi bundling. Kadang aku heran, bagaimana hidupku bisa sedekat ini dengan bahagia? Pagi itu, aku sedang menyusun kotak catering untuk pengiriman. Reno datang dari luar, membawa kopi dan roti kesukaanku. Tangannya sedikit kotor karena baru selesai menyiram tanaman. Kopi dulu, Bu Juragan, katanya sambil tersenyum. Aku terkekeh. Makasih, Pak Tukang Sayur. Kami saling tatap, lalu tertawa kecil. Panggilan itu tidak lagi bernada sarkasme, tapi jadi semacam lelucon pribadi yang membuat kami saling mengingat dari mana semua ini dimulai. Di sore hari, kami duduk di balkon kecil. Reno menatap langit jingga, lalu bicara pelan. Kamu tahu, Cik, dulu waktu aku jualan sayur, aku sering banget berdoa supaya aku bisa hidup sederhana, tapi punya seseorang yang bisa ngerti isi kepalaku. Aku menatapnya, senyum mengembang. Dan sekarang? Tanyaku. Sekarang aku tahu, Tuhan jawab doanya. Tapi dengan cara yang bikin aku belajar sabar dulu. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Kalau aku, kataku pelan, aku pikir dulu aku terpaksa nikah. Tapi ternyata, aku baru sadar, aku justru beruntung karena itu. Reno mencium keningku singkat. Cinta itu emang gak selalu datang sesuai rencana. Tapi kalau datangnya tulus, ya tetap akan sampai. Kami diam sebentar, menikmati senja. Tak perlu kata-kata manis berlebihan. Tak perlu janji bombastis. Karena kami sudah sampai pada titik di mana cinta tak lagi harus dikejar-kejar atau dibuktikan dengan drama. Cinta itu cukup saat kamu dan aku memilih tetap tinggal setiap hari tanpa alasan yang terpaksa. Suatu malam, aku membuka buku harian lamaku. Kubaca ulang halaman terakhir yang pernah kutulis. Cinta memang soal menerima, tapi kadang cinta juga butuh waktu untuk memahami apa yang diterima. Dan di bawahnya, kutambahkan satu kalimat baru. Sekarang aku paham, dan aku menerima dengan sepenuh hati. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.